Oke, sekarang jadi sudah ada di area ruang ini, ada ceiling juga, double ceiling. Cuman, nah di area sini ini ukurannya juga lumayan besar teman-teman. Kamar ART-nya teman-teman, ini kan sampai dikasih double ceiling, tapi kusen dari bawah sampai atas bahkan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini ya, aduh aku bosen ya. Kembali lagi kita jalan-jalan di Surabaya Timur, karena Surabaya Timur ini stoknya masih banyak ya. Oke, nah apalagi kita sekarang lagi ada di daerah Manyar ya. Manyar stoknya masih banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya budget sekitar 1 M ke atas, nah rumah di Manyar adalah salah satu opsinya gitu ya. Masih banyak stoknya juga, ukurannya juga beragam. Nah untuk rumah yang di belakang ini ukurannya lebarnya 6 teman-teman, tapi prediksi Jedit, asumsi Jedit dulunya adalah satu rumah dibangun jadi 3 rumah ya, 1 hook dan 2 yang unit standar. Karena kita lihat di sebelah kanan kiri lingkungannya rumahnya besar-besar teman-teman ya. Jadi lebarnya tuh 10-15 gitu, ke belakangnya di atas 10 meter juga. Oke, nah rumah ini konsepnya minimalis teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat dari depan sampai ke atas fasadnya ini banyak permainan keramik ya. Dari pilar-pilarnya, dari karpotnya, banyak permainan keramiknya. Terus untuk yang di fasad atas dikasih granit ya, granit memanjang 50x100. Dan mereka pakai warna yang jarang warna cerah ya. Jadi warnanya agak gelap coklat, abu-abu. Dan juga ada semacam abu-abu tua ya, dan hitam juga. Untuk nanti pintu, kusen, dan pagernya warnanya hitam, jadi lebih maskulin gitu ya kalau kita lihat dari luar. Sebelum kita masuk ke dalam teman-teman, kita bahas area depannya dulu. Nah ini di depan rumah, ini jalannya 8-9 meter ya, jadi bisa untuk 3 mobil. Kalau kita lihat ke sebelah kanan, nah kebetulan ada 2 mobil jejer gitu ya. Nah tengahnya ini masih lebar untuk bisa masuk 1 mobil lagi, atau papasan sama motor pun bisa gitu ya. Jadi 3,5 mobil pun masih bisa teman-teman ya. Nah untuk rumah yang di belakang Jedit ini deket sama semacam jalan boulevard gitu teman-teman ya, di Manyar Tirto Asri gitu ya. Jadi di depan ini, karena ini masuk gang dikit gitu ya, nah di depannya itu ada boulevard, jalan kembar gitu. Tiap jalannya lebarnya sekitar 8-9 meter juga, jadi bisa untuk 3 mobil. Jadi di area depan sini besar teman-teman jalannya. Masuk ke sini pun juga besar 9 meter gitu ya. Kita nggak perlu jauh-jauh masuk terlalu dalam. Nah rumah ini ada di dekatnya jalan boulevard itu tadi. Oke, nah kalau kita tahu daerah Manyar sendiri ini dekat kemana-mana ya, ke GM. Kalau teman-teman tahu Galaxy Mall ya mungkin sekitar 7-10 menitan nyampe. Terus kalau teman-teman mau ke Mer ya pasti ngelewatin ke Galaxy Mall, pasti ngelewatin Mer gitu ya. Nah itu juga hampir sama, sekitar 5-10 menitan. Terus daerah Kertajaya juga banyak makanan teman-teman, mau apa, KFC, layar, terus McD dan lain-lain. Nah banyak teman-teman. Terus juga ke Surabaya Pusat, ke area TP, perkantoran, komersial area yang lain juga sangat dekat. Jadi memang Manyar ini favorit gitu ya, tapi untuk budget teman-teman yang di atas 1 M. Oke, nah sebelum itu kita mau ke area sini dulu teman-teman. Jadi ini jalannya menanjak gitu ya. Untuk menuju ke carportnya sekitar 40-50 sentian ya dari jalan. Jadi tenang aja teman-teman, nggak akan kebanjiran. Di daerah sini juga nggak banjir sih. Tapi tenang aja, tetap naik gitu ya untuk rumahnya sendiri. Nah di depan ini sudah ada kayak mini taman gitu ya. Sudah ada rumput-rumputan hijau-hijauan dan ada tong sampah ya. Jadi untuk operasional kebersihan teman-teman sudah disediakan tong sampah. Jadi nggak perlu beli lagi, cuman mungkin disediakan tutupan ya supaya bisa lebih rapi. Oke, yuk kita naik ke sebelah sini. Ini adalah area carport yang bisa untuk 1 mobil ya, mobil besar cukup lah ya. Kalau untuk ditambah sepeda motor mungkin ngepres ya. Jadi kita anggap aja 1 mobil gitu ya. Nah di area carport sendiri ini keramiknya, mereka banyak main di keramik teman-teman ya. Ini keramiknya kayak keramik sambung gitu ya, membentuk lingkaran-lingkaran ya. Jadi ada kesan apa ya, meditrannya, ada kesan tradisionalnya sedikit gitu ya. Tapi ketika kita masuk ke rumah nanti sangat-sangat modern dan
bisa kerasa luxurinya gitu ya. Nah, di area carport ini ada keran juga, jadi untuk operasional air teman-teman sudah bisa dapetin. Terus pinggir-pinggirnya juga sudah di-plin meskipun di area carport gitu ya. Nah, salah satu keunikan lagi dari rumah ini adalah kita nggak perlu nambah besar-besar kanopi teman-teman. Kenapa? Soalnya ada bangunan yang menjorok ke depan sehingga mulai dari setengah dari carport ini aja yang perlu ditambahi kanopi, tapi ke belakang sini nggak perlu. Ya lumayan lah ya, ini ada sekitar mungkin 1,5 meter atau 2 meteran ya, jadi kanopinya mungkin sama rumah sebelah ini sama ya. Kenapa kita selalu mencontek rumah sebelah ya, karena duluan kebeli. Nah, rasanya sama antara posisi eksteriornya, jadi nambah kanopinya nggak terlalu banyak gitu teman-teman ya. Oke, nah di area ini juga bisa kita lihat ya, ada 2 pintu teman-teman. Yang ke kiri ini adalah pintu menuju ke ruang utama, yaitu ruang tamu, ruang keluarga, masuknya lewat sana. Tapi kalau yang pintu yang kecil ini masuknya nanti ke area dapur ya. Jadi unik lagi, dapurnya ada di depan, bukan biasanya kita di belakang gitu ya. Dapur agak nanti agak pertengahan videonya, tapi dapurnya nanti bakal kita bahas di depan gitu ya. Nah, ini nanti nyambung ke ruang keluarga tadi. Jadi kita bisa masuk lewat 2 akses. Yang pertama main door-nya dan juga menuju ke dapur. Oke, sebelum itu kita ke area sini dulu. Tak tutup dulu supaya teman-teman nggak nyontek. Oke, nah di area sini ada teras yang super besar juga. Jadi teras ini dilengkapi sama granit 80-80 ya. Jadi sambungannya nggak kelihatan teman-teman, kayak clean gitu. Bisa dikasih meja, kursi, teras untuk tamu-tamu yang mungkin nggak seberapa kenal. Nah, di area depan ini ada area taman, dipakai untuk tandon air bawah, sudah ada hijau-hijauannya dan meteran air gitu ya. Nah, kalau mungkin teman-teman di sini nggak seberapa pengen punya hijau-hijauan, atau mungkin pengen punya space untuk sepeda motor, ini diplester lagi, mau ditaruh tempat sepeda motor juga masih bisa. Tapi area ini kalau teman-teman pengen ya seperti hijau-hijau seperti ini juga it's okay, nggak apa-apa. Oke, nah di depan ini yang seru ya? Yang seru adalah pilarnya ini ya. Jadi dari depan pilarnya ini kayak modeling nge-glitch gitu ya. Jadi pakai keramik-keramik yang kayak sambung menyambung nge-glitch gitu. Bagus juga, menambah kesan minimalisnya. Terus ke area pintu juga kita dapat double door ya. Jadi dua-duanya ini bisa dibuka jreng gitu kan. Nah, ini sampai ke area plafon teman-teman, area ceiling. Jadi benar-benar kelihatan dari depan itu megah gitu ya. Oke, yuk kita langsung masuk aja ke ruang tamunya. Oke, sekarang jadi sudah ada di area ruang tamu ya. Jadi ini open space, konsepnya tetap sama, sampai ke belakang nggak ada sekat apapun teman-teman. Jadi kelihatan besar gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan pintu double door ini yang sudah sampai plafon. Jadi gede itu kesannya dari depan kerasa gede ya gitu ya, rumah ini. Nah, untuk waktu kita masuk ke ruang tamu living room, ini ada ceiling juga, double ceiling, cuman dalamnya itu nggak dikasih space gitu teman-teman ya. Jadi ya wis notok gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih variasi lampu sama kayak di pinggir-pinggir itu, kita nggak bisa. Jadi sudah fix seperti ini. Ini tingginya sekitar 3,5 meteran, jadi aman untuk sirkulasi udara. Ya, terus kita lihat lantainya pun juga terkesan mewah. Kenapa teman-teman pakai aksen marmer gitu ya. Jadi putih benar-benar bersih. Terus ada serat-serat marmernya. Nah, ini cantik banget. Kalau kita mau main interiornya lebih compact lagi, lebih kompleks gitu ya. Nah, lantainya ini pasti membantu jadi lebih mewah gitu teman-teman. Oke, cat dindingnya sendiri ini warna abu-abu ya. Kalau kena lampu lebih ke warna putih, tapi kalau gelap jadinya kayak abu-abu. Oke, sebelum kita ke area sana, kita ke area yang sebelah kiri dulu, yaitu dapur. Nah, kita masuk ke dapur, tak buka dulu. Nah, area dapur ini lumayan besar teman-teman ya dapurnya. Tapi yang mungkin salah satu hal yang perlu dibenari adalah secara pribadi ya. Jadi pribadi adalah aku kurang masuk di backsplash-nya, terus antara top table-nya dan juga lantainya, jadi terlalu banyak motif gitu. Nah, salah satu yang bisa disiasatin adalah nanti kalau teman-teman bikin kabinet atas dan bawah, berarti harus lebih polos gitu ya. Cuman ini oke, maksudnya nggak terlalu mayor gitu ya kesalahannya. Jadi secara personal
menurut Jedit seperti itu ya. Kembali lagi secara pribadi ya, jadi jangan dimarahin. Soalnya aku lebih suka yang polos-polos gitu teman-teman. Mungkin ada kesan mewahnya cuma di beberapa part gitu nggak apa, tapi ini terlalu banyak menurutku ya. Terus ini juga lebar letter L gitu ya, jadi space kita buat naruh barang itu juga banyak. Nah ini masuk dari depan tadi juga bisa masuk lewat sini. Ya jadi kalau dari garasi nggak pengen ngotori living room bisa masuk lewat sini. Area dapur, oke. Terus dilengkapi juga sama jendela ya, jangan lupa. Jadi jendela bisa dibuka, pintu juga bisa dibuka, jadi udaranya di sini nggak mulek gitu ya, nggak pengap. Oke, yuk kita lanjut ke area yang belakang. Nah ini adalah area ruang tengah teman-teman ya. Jadi mau dikasih sekat partisi juga bisa untuk ruang keluarga yang lebih privacy, tapi di atas nanti juga masih ada space untuk ruang keluarga yang lebih private gitu ya. Jadi unda-undi lah. Kalau di sini pengen dibuat untuk general room, mau dikasih meja makan yang besar, living room yang besar, tapi nanti di atas ada family roomnya juga nggak apa-apa gitu ya. Nah di area sini ini ada taman kering teman-teman ya. Jadi bukan untuk service area nanti ada di bagian atas belakang ya. Ini ada void yang tembusnya ke atas nanti, cuman ini voidnya sudah ditutup kanopi ya, jadi cahayanya kurang bisa masuk. Panasnya mungkin bisa masuk tapi cahayanya kurang bisa masuk. Tapi di pinggir-pinggir ini nggak ditutup full ya. Pinggir atas itu dikasih semacam rail juga, tapi nggak ketutup semua, jadi udara masih tetap bisa masuk ke dalam rumah gitu ya. Mungkin kecipratan dikit-dikit kalau hujan ya. Oh enggak sih, kanopinya lebih lebar, jadi aman nggak masuk ke sini. Nah rumah ini teman-teman ukurannya 6x14 ya, jadi luas tanahnya 84 meter persegi dan luas bangunannya 137 ya, jadi lebih besar karena ada 2 lantai dan full bangunan ya, sampai depan keisi semua bangunannya. Oke, di sini juga ada 3 kamar tidur utama dan 1 kamar mandi, terus ada 2 kamar mandi dan juga 1 kamar mandi untuk ART. Oke, nah di bawah di lantai 1 ada 1 kamar tidur. Ini ukurannya juga lumayan besar teman-teman, sekitar berapa ya, 2,7 kali 3 lah ya. Dan ada kamar mandi dalamnya. Oke, nah di ruangan ini untuk lantainya sendiri yang pakai putih tadi juga ngeblend dari depan. Terus kusennya warna hitam ya semuanya, jadi lebih bold, lebih maskulin lagi. Ada jendelanya, stop kontaknya juga sudah ada semua, bahkan untuk instalasi AC juga sudah ada. Jadi teman-teman cuma tinggal masang aja, nggak perlu dodol-dodol lagi ya. Nah di depan ini ada kamar mandi dalam yang sudah difasilitasi instalasi water heater, kloset duduk dan juga shower ya. Nah kalau kita bilang di mana kamar utamanya, nah itu unda-undi teman-teman. Di bawah ini kalau biasanya kita mendeskripsikan kamar utama itu fasilitasnya lebih lengkap gitu ya. Yang pertama ukurannya besar, terus ada kamar mandi dalamnya. Kalau misalkan ada balkon, ya balkonnya di kamar utama. Tapi di rumah ini kayak kesplitnya itu adil gitu ya. Jadi bawah ini ukurannya sedang, ada kamar mandi dalamnya. Terus yang di atas ada ukurannya besar tapi nggak ada balkonnya. Terus sebelah lagi nanti yang lebih kecil tapi ada balkonnya. Jadi bener-bener semua kerasa kayak kamar utama karena punya fasilitasnya masing-masing gitu ya. Nah selain itu, selain di sana sudah ada kamar mandi, di sini ada kamar mandi juga untuk umum ya. Tapi tidak untuk mandi. Oh ada showernya. Jadi bisa untuk mandi juga di sini. Oke, dari kamar mandi ini mereka pakai aksen batu alam, keramik batu alam ya. Keramik ini bukan batu beneran. Terus sudah ada shower, kloset duduk, wastafel nggak ada. Jadi teman-teman bisa langsung ke dapur nanti kalau cuci tangan gitu ya. Nah di dindingnya juga sudah di keramik semua. Oh di granit sorry. Jadi lebih bagus, lebih awet. Oke. Nah sebelum kita naik ke atas di area tangga ini dan ke area ruang tengah ini dibatasi sama partisi atau para-para kayak gini teman-teman. Jadi menambah kesan minimalisnya ya, garis-garis blend sama pintunya sama kusen yang warnanya juga sama-sama hitam. Nah konsep tangganya sendiri teman-teman bukan tangga yang biasanya kalau kita naik terus ada space terbuka atau voidnya, tapi di sini konsepnya adalah lorong gitu ya. Jadi rumah ini benar-benar memanfaatkan ruangan sehingga untuk tangga pun juga dibikin lebih fix, lebih compact supaya ruangan-ruangan atau lahan yang lain itu bisa dimanfaatkan untuk ruangan ya. Yuk kita lanjut ke atas.
Oke, sekarang kita menuju ke lantai 2 dan lagi-lagi tadi karena kita sudah ngelewatin lorong tangga, nggak ada pegangannya teman-teman, jadi benar-benar full tangga. Nah ini dibagi jadi 2 part ya. Yang pertama part untuk keluarga utama, yang kedua untuk ART. Ya kita ke kamar ART dulu. Nah kamar ART-nya teman-teman ini sebesar ini lah. Ya jadi bisa kita lihat kalau biasanya kamar ART itu cuman berapa ya, 1 meter kali 2 meter. Nah ini benar-benar gede, panjang gitu teman-teman ya. Ini sekitar 2 meter kali 3 meter ada, dan ceilingnya pun nggak lebih pendek. Ini ceilingnya juga sama sekitar 3,5 meter. Jadi tinggi. Jadi untuk teman-teman ingin lebih menghargai ART, bisa beli rumah ini supaya ART-nya lebih nyaman gitu ya. Atau mungkin ini dibuat kamar untuk kamar sendiri pun juga bisa, bukan untuk ART. Ya, tapi kalau ini dipakai untuk ART juga nggak apa-apa, karena di sebelah kanan ini ada kamar mandinya juga, jadi terpisah teman-teman. Nah ini ada pintunya juga, jadi bisa dibuka tutup, di sliding. Di sini ada kamar mandinya. Bahkan kamar mandinya pun teman-teman pakai shower dinding. Jadi apa namanya, difasilitasi shower juga. Tapi kalau pengen lebih hemat dan lebih gampang, pakai bak di sini juga bisa. Tapi untuk klosetnya bukan kloset duduk ya, tapi jongkok. Itu dindingnya pun juga sudah dikeramik semua, warna coklat. Ini ada kayak kotak-kotak gitu. Jadi tetap bagus dan tetap minimalis ya. Nah di sebelah kanan ini ada service area, jadi bisa untuk mesin cuci, bahkan sampai dikasih tataan sendiri. Mesin cucinya ya, di sini bisa untuk jemur juga. Nah yang di atas ini teman-teman, ini yang tadi kanopi yang tadi Jadid bilang ya, yang void bawah. Naik ke atas kita ketemu sama kanopi ini, tapi di sebelah kanan nggak ditutup teman-teman. Jadi udaranya tetap bisa masuk, tapi airnya itu berhenti sampai di atas sana, jadi nggak masuk ke sini. Udara tetap bisa masuk. Gitu ya. Nah di sini dilengkapi juga keran, juga sudah ada stop kontak, terus ini pakai rel juga untuk pegangan gitu ya. Jadi sirkulasi udara bagus, ada jendela juga di sini, jadi udara untuk ruang tengah nanti itu bisa masuk dari sini maupun dari depan ya. Oke, yuk kita lanjut ke ruangan yang selanjutnya. Oke, nah di depan ruangan service area tadi ini ada space kosong juga teman-teman ya, yang Jadid bilang ruang keluarga yang lebih private. Nah itu bisa di sini. Jadi di bawah dibuat ruangan umum, ruang makan, dapur, ruang tamu bisa di bawah. Kalau pengen lebih hangat lagi sama keluarga bisa di sini teman-teman, karena space-nya ini lumayan besar ya, sekitar berapa ya, 4,5 meter ada ini, 4,5 meter kali 3 meteran. Jadi memang panjang. Ceilingnya pun juga tinggi. Ya ini lebih tinggi, sekitar 3,7an. Double ceiling tapi buntu ya pinggir-pinggirnya ya, nggak ada space-nya. Tapi mereka ngasih ceiling di sebelah kiri ini lebih masuk ke dalam, lebih ada terap-terapannya lagi sehingga bisa dikasih lampu gitu ya. Nah di depan ini ada 2 kamar ya, yang tadi aku bilang unda-undi, jadi kita bingung kamar utama yang mana karena adil ya, semuanya dapat fasilitas tertentu. Sebelum kita kamarnya, di sini ada kamar mandi yang dibuat untuk sharing. Ya, sharing untuk 2 kamar tadi ada shower dinding, ya bukan shower yang pegangan lagi. Terus ada keran juga, ada wastafel, wastafel dan juga ada kloset duduk. Untuk lantainya pun juga sudah dibedakan di split levelnya dan agak menjorok ke bagian bawah gitu. Jadi udah split ke bawah, jadi lebih bagus. Dindingnya ini juga memberi kesan mewah lagi, coklatnya ini menggilap gitu ya, glowing, jadi bagus. Jadi setiap dinding kamar mandinya dari bawah itu sudah bagus semua, sudah di keramik semua. Oke, nah kita ke area sini dulu. Nah untuk kamar yang ini kebagian ukuran yang besar teman-teman ya. Jadi nggak kebagian kamar mandi dalam, nggak kebagian balkon, tapi kebagian ruangan yang besar. Ini sekitar 3 meter kali 4 meter ada gitu ya. Nah, lebih terang. Oke. Nah, ini ceilingnya sama 3,5 meter, ada instalasi untuk AC juga.
Ada trap-trapan ceiling kayak tadi teman-teman, jadi lampunya bisa divariasi di dalamnya gitu ya. Nah nggak lupa juga ada jendela yang bisa dibuka, jadi sirkulasi udaranya bagus gitu ya. Oke. Kusen dari bawah sampai atas, bahkan pintu pun warnanya gold, warna hitam teman-teman ya, bukan coklat tua ya, tapi hitam. Ini engineering wood, jadi kuat, dan semua konsep pintunya sama kayak gini. Bahkan kamar mandi pun juga sama ya. Nah kamar mandi pun juga sama, dibikin sama supaya lebih cantik. Oke, kita masuk ke ruangan terakhir, yaitu kamar ketiga ya. Bisa disebut kamar utama boleh lah ya, karena ada fasilitas balkonnya gitu ya. Nah ruangan ini ukurannya sekitar 2,5 kali 3 ada gitu ya. Ceilingnya juga sama 3,5 meter, instalasi AC. Cuman dia kebagian spesialnya kebagian balkon teman-teman ya. Yuk kita ke area balkonnya. Nah area balkonnya ini juga cukup luas ya, jadi kalau kita mau kasih bean bag ya namanya, kursi ini ya bean bag, bener ya aku. Nah itu bisa banyak bahkan di sini. Nah untuk biasanya kalau rumah 6, rumah yang lebarnya nggak seberapa besar, itu langsung motong tengah gitu teman-teman ya. Beda partnya tuh rusuknya di tengah, tapi ini enggak untuk area balkonnya. Jadi area balkonnya ini bukan 3 meter kanan 3 meter kiri terus yang sebelah kiri dibuat balkon, tapi lebih menjorok ke sebelah kiri lagi gitu ya. Lebih luas gitu. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah harusnya ini batasnya seret, tapi dia ngambil balkon sampai sini, jadi kelihatan lebih besar gitu ya, nggak melulu sesuai sama pattern rusuknya. Nah kalau bisa kita lihat dari depan, semuanya juga lebih garang warnanya, kusennya hitam, terus relnya juga hitam gitu ya. Nah rumah ini teman-teman ini hadapnya ke utara ya, jadi teman-teman nggak usah takut kepanasan, soalnya hadap utara jadi lebih dingin. Biasanya yang agak panis tuh yang barat ya, jadi kalau yang tadi hadap ke sana barat, jadi rumah-rumah yang sebelah sana itu agak panas. Nah kalau kita lihat ke sebelah sana teman-teman, ini ada gedung UNER yang baru ya, yang kayak lilin warna kuning. Nah itu gedung UNER yang baru, membuktikan bahwasanya rumah ini memang benar-benar dekat dan strategis ke spot-spot penting yang ada di Surabaya Timur maupun Surabaya Pusat. Nah kalau kita lihat sebelah sana itu ada gedung Sampurna ya teman-teman ya, sebelahnya SMP 19. Nah bisa kita lihat ya, benar-benar diapit oleh spot-spot penting yang ada di Surabaya Timur dan Surabaya Pusat. Listriknya sendiri dari rumah ini 2200 watt teman-teman, terus airnya sudah PDHM, tandonnya ada tandon bawah dan tandon atas, jadi persediaan kita banyak gitu ya. Di review lagi, ukurannya 6x14, 84 meter persegi, terus bangunannya 137 meter persegi, hadapnya ke utara, nggak panas, sertifikatnya SHM, ada IMB juga, jadi sangat welcome untuk teman-teman yang mau KPR, jadi bisa di KPR kan. Dan harganya sekitar 2,2 M-an aja teman-teman. Gimana menurut teman-teman lokasi yang begitu prime ya di Manyar, ukurannya segini, terus banyak keunikan di dalamnya juga, ada plus minusnya yang pasti. Nah kalau teman-teman butuh info lebih lagi tentang rumah ini, teman-teman bisa kontak Jadid, nomornya ada di bawah ini, atau mungkin tanya tentang perumahan yang lain, teman-teman bisa juga. Oke, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel ini supaya teman-teman tetap bisa kebagian info terbaru tentang rumah yang murah dan bagus yang ada di Surabaya. Oke, share ke teman-teman, ke pacar, ke kerabat, ke keluarga semuanya supaya nggak ketinggalan info terbaru tentang kita. Oke, terima kasih sudah nonton dan see you in our next video. Bye-bye.